Selamat berjumpa kembali saudara kekasih Tuhan dalam Daily Wisdom yang membawa kita pada pencerahan hidup dengan hikmat yang dari Tuhan yang membawa kita pada pertumbuhan iman dan hidup kekristenan kita hari demi hari. Tema kita hari ini adalah percaya melampaui rasio. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, apakah pengertian, pikiran, akal merupakan sesuatu yang salah sehingga tidak dapat dijadikan patokan atau dasar dari sebuah perencanaan? Bukankah ia merupakan ilmu pasti atau eksak yang dapat memperhitungkan dan memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya? Penulis Amsal menasihati kita untuk tidak mempercayai pengertian sendiri. Mengapa? Karena ketika kita harus mengambil keputusan dalam banyak hal, seringkali rasio, logika, pikiran, atau kepintaran kita, bahkan pengalaman-pengalaman yang kita miliki pada kenyataannya lebih menguasai diri kita ketimbang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kita pada akhirnya mengandalkan diri kita sendiri, di mana pikiran kita begitu diagung-agungkan. Kita pernah berada pada satu dekade yang disebut dengan zaman rasionalisme, yang berlangsung dari pertengahan abad 17 sampai akhir abad 18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Ternyata memang penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar, sehingga akibat perkembangannya yang begitu pesat dari ilmu-ilmu alam. Saudara, maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut, orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini menjadi makin nampak lagi pada bagian kedua abad 17 dan lebih lagi selama abad 18, antara lain karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton. Zaman itu disebut dengan zaman Aufklärung atau zaman pencerahan. Kalau kita mau melihat contoh-contoh di mana tokoh-tokoh dalam Alkitab pun pernah dikuasai rasio mereka, seperti Abraham dan Sarah. Ketika mereka diberitahu tentang mereka akan memiliki anak, namun kemudian Sarah justru tertawa karena dia merasa secara rasio nggak mungkin. Mungkin juga kita bisa melihat Musa, di mana dia juga pernah melihat akan keberadaan dirinya, bagaimana harus memimpin bangsa yang begitu besar. Padahal dia hanyalah seorang diri yang tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara yang terkasih, padahal hidup kita ini begitu terbatas. Masa depan di 5 detik mendatang saja kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah lebih tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dibandingkan Dia yang Maha Tahu. Tuhan ingin kita mempercayai dan mengandalkan Dia sepenuh hati agar Dia dapat menjaga dan melindungi kita. Tuhan ingin kita betul-betul berserah. Tuhan ingin kita bergantung padanya. Tuhan ingin totalitas iman kita, dan Tuhan ingin kita belajar untuk mempercayainya meskipun semua kadangkala tidak mungkin.
mempercayainya meskipun kita tidak melihatnya, mempercayainya meskipun secara rasio tidak bisa diterima, dan tetap mempercayai Tuhan meski semua faktor pendukung logika tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu saudara, kita dapat membangun kepercayaan iman kita, percaya kita, diri kita dengan melalui dua cara sederhana. Pertama, memulai hari bersama Dia dan memohon pimpinannya melalui waktu-waktu teduh. Kita bisa membaca Alkitab. Dan yang kedua, kita senantiasa memelihara komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa singkat, dan kita bisa katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan saya mengasihimu, dan lain sebagainya, saudara. Doa-doa singkat seperti ini akan menolong kita untuk menyadari kehadiran dan pimpinannya setiap saat. Dan maukah kita sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini? Karena Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita akan jalani kehidupan ini, dan biarlah Tuhan yang akan memimpin dan mengendalikan kita melampaui akal, pikiran kita, rasio kita, sehingga segala yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan memberkati.